Nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Hari Senin 17 Januari 2022, kelas A1, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS mata kuliah Perilaku Organisasi. Jawabannya, pertanyaan pertama. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya yang pertama, psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama, pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial. Manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Yang keempat, antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Yang kelima, ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Karena perilaku organisasi merupakan bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari sejumlah bidang yang berkaitan dengan perilaku. Yang kedua, soal yang kedua, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, yang pertama, karena salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Kedua, perilaku organisasi sangat perlu dipelajari oleh seorang manajer karena dapat membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada setiap unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja.
Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Soal yang keempat, isi dari yang tersebut adalah tentang pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Tujuan perilaku organisasi yaitu menentukan kandidat yang tepat, kepuasan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik, memahami karyawan lebih baik, mengetahui potensi karyawan, mengembangkan tim yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Cara mengembangkan perilaku organisasi yaitu memiliki pemimpin yang tepat, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan, review budaya kerja, tentukan tujuan, memotivasi, dan menetapkan aturan yang jelas. Soal yang kelima, jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Jawabannya dengan cara mengembangkan perilaku organisasi yaitu memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan, menentukan tujuan dengan jelas supaya memudahkan satu tim dalam menentukan kesuksesan, memotivasi karyawan, dan meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Yang kelima, perilaku organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan, karena perilaku organisasi lebih ditekankan pada bagaimana membuat orang-orang terbiasa bekerja dalam tim kerja yang efektif. Kinerja tim lebih unggul daripada kinerja individu-individu, bila tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Jurnal, pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara II. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari prestasi kerja karyawan. Ini bisa dilihat bahwa manajemen perusahaan terkadang mengabaikan prestasi kerja karyawan sehingga karyawan merasa prestasi karyawan tidak ada hubungannya dengan perilaku organisasi. Ada hubungan kuat antara kinerja dan prestasi kinerja, bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranan dalam organisasi. Dan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap variabel tentang perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku individu X1 berpengaruh positif pada signifikan terhadap prestasi karyawan. Perilaku kelompok X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Ketiga, sistem organisasi X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi karyawan.
Keempat, perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Soal ketujuh, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor internal, seperti jenis, ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal, seperti pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. 8. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu, sedangkan sikap atau perilaku merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai yang ada di dalam dirinya. Contohnya, ketika sedang mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan di ruang kelas yang terasa agak gelap karena waktu sudah sore hari, ditambah cuaca mendung, ada seorang mahasiswa yang sadar, kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu neon yang ada di ruangan kelas, sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Soal ke-9. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization adalah suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan sebagainya. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Soal 10. Dalam perilaku organisasi terdiri dari dua jenis atau tingkat keragaman dalam organisasi, yaitu yang pertama, keragaman level permukaan. Perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Keragaman level dalam perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan referensi kerja. Diskriminasi memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya. Soal ke-11. Yang pertama, video record bab 5 motivasi kerja. Yang kedua, video record bab 9 konflik dan negosiasi. Yang ketiga, video presentasi tentang mengenal perilaku organisasi. Yang keempat, video record pendapat tentang MBKM. Yang kelima, video record tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.